Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kisah Budaya Etam yang dipersembahkan oleh Taman Budaya Kalimantan Timur dan didukung oleh TBK Cafe Samarinda. Hari ini kita akan mengulik budaya Kalimantan Timur yang sangat luar biasa, yang populer, namun tidak terekspos oleh media massa yang saat ini memang sering mengekspos budaya-budaya yang lazim kita tonton seperti itu ya. Nah, jadi hari ini kita akan mengulik tentang salah satu kesenian yaitu kuda gepang yang berasal dari Muara Muntai, Kalimantan Timur. Dan untuk menguliknya, langsung kita datangkan narasumber yang berasal dari Muara Muntai. Di sebelah saya ada Pak Wahyudin Nur, selaku pembina komunitas seni budaya Muara Muntai. Langsung aja kita sapa. Halo Pak, selamat siang. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya, semoga sehat selalu Pak. Amin. Dan hari ini kita ingin belajar tentang kesenian kuda gepang ini Pak. Iya. Mungkin banyak sobat budaya yang penasaran dengan kuda gepang ini, kesenian apa kok baru tahu mungkin kalau ternyata kuda gepang ini ada di Kalimantan Timur dan ini adalah ciri khas, salah satu ciri khas Kalimantan Timur. Nah, mungkin boleh diceritakan Pak, kuda gepang ini sebenarnya kesenian apa sih Pak? Ya, untuk kuda gepang ini adalah salah satu kesenian yang ada di Muara Muntai. Jadi konon asal dari kesenian ini hadir itu di sekitar tahun 50-an yang ada di Muara Muntai. Cuma dari senior-senior kami yang sudah berpulang, informasi yang sempat kami peroleh yaitu ini adalah kesenian yang sudah generasi, karena beliau sudah di generasi keempat untuk kesenian ini, yaitu kesenian kuda gepang. Gepang ini kalau kita dalam bahasa daerah kita, gepang itu artinya dirangkul. Atau ada juga yang menyebut kepang juga ya, betul, hampir mirip sama, cuma di sini yang lebih namanya itu kuda gepang. Kuda gepang hampir ya, mirip dengan kesenian yang ada di Kasel itu gipang. Gitu. Iya. Jadi yang benar tulisannya itu kuda gepang ya. Gepang. Karena di YouTube terus di sosial media saya juga sempat nyari itu yang ada juga yang nulis kuda bepang, kuda kepang. Iya. Nah, jadi yang punya Muara Muntai itu namanya kuda gepang pakai G. Nah, oke. Nah, mungkin tarian ini biasanya diperuntukkan untuk apakah ritual atau mungkin seperti apa Pak? Iya. Biasanya tari kuda gepang ini ditampilkan untuk wilayah kami itu yang dulunya ini sebagai tarian arakan. Iya, tarian arakan, misalkan untuk mengarak pengantin atau menyambut tamu, mengarak tamu. Nah itu baru tampilan kesenian ini muncul itu untuk biasanya dipergunakan untuk tarian arakan atau penyambutan tamu. Untuk menyambut tamu ya. Iya. Lebih ke hiburan rakyat lah seperti itu. Iya. Nah, terus mungkin ada ketentuan-ketentuan yang perlu gitu. Misalkan penarinya harus berapa orang, harus laki-laki atau cewek saja kah, atau seperti apa alat musiknya dan lain-lain gitu. Mungkin boleh dijelaskan Pak. Untuk ketentuan saya rasa tidak, kalau jumlah itu biasanya ini harus genap. Harus genap. Harus genap. Kalau sering dimainkan itu 10, 20 yang bilangan genap, karena ini bentuknya kudanya berpasangan. Iya. Jadi harus genap, tidak boleh ganjil. Kemudian ada pasangan raja dan ratu, kuda laki dan kuda bini kalau kami bilang gitu. Kuda bini. Iya. Untuk alat musiknya itu ada 2 yang sering dipakai. Sebenarnya ada 3, yaitu gendang, kemudian saron yang ningnung, yang kemudian baru gong kecil. Gong kecil. Iya. Nah, untuk alat musiknya. Nah, kemudian apa lagi ya? Ya, alat musiknya tadi kayak gong, terus apa tadi? Yang ini? Saron. Kemudian gendang. Ya, dan juga harus genap ya, karena kalau ganjil nanti ada yang sendirian. Iya, betul. Karena sifatnya ini berpasangan kan. Harus berpasangan seperti itu ya. Oke, dan kalau kita lihat nih Pak, kan kesenian-kesenian kayak bawa kuda itu kan di daerah-daerah lain banyak
ada. Iya. Kayak misalkan di Jawa itu ada kayak jaranan lah gitu Iya. kan. Di Kalsel juga tadi ada. Iya, iya. Nah, jadi apa yang membedakan antara kuda gepang dengan kesenian-kesenian serupa di daerah lain, Pak? Iya. Mungkin kalau kita lihat perbedaan ini tentu masing-masing daerah punya perbedaan masing-masing. Misalkan antara kesenian Jawa yang biasanya itu ada atraksi kesurupan atau lainnya. Kalau di bentuk kudanya juga agak sedikit beda. Yang uniknya itu di Muara Muntai kudanya itu terbuat dari pelat baja atau seng kita bilang. Oh, seng. Iya, seng. Jadi kalau di tempat lain itu biasanya berupa anyaman, anyaman bambu. Kalau di tempat kita itu seng. Yang uniknya itu pada saat penarian itu akan mengeluarkan suara khasnya. Suara seng itu ya. Iya, suara sengnya itu. Iya. Biasanya kalau suara seng itu kalau tetangga misalkan ngetok-ngetok itu pagi-pagi kita kan terganggu. Tapi kalau misalkan kesenian kuda gepang kita malah ini nilai seninya gitu ya. Yang menjadi nilai seni dari kuda gepang itu sendiri. Iya. Nah, misalkan ada nih para sobat budaya yang mungkin tertarik untuk belajar atau ingin mengulik kembali atau bahkan ingin membuat variasi untuk kuda gepang ini, apakah diperbolehkan atau mungkin mempelajarinya itu ada syarat-syarat tertentu yang harus ditaati? Kalau pendapat kami pribadi, secara pribadi ini kami berharap kesenian ini ada pengembangan lagi karena setiap dari masa ke masa pasti ada yang namanya perubahan. Nah, di sini kan biasanya tarian ini kalau kita tonton kembali ke masa lalu, ini tarian ini asik karena tidak ada hiburan selain itu. Nah, kalau zaman sekarang ini agak monoton. Jadi memang perlu diperbaharui, maksudnya dikembangkan lagi supaya tarian ini punya nilai lebih lagi, punya daya tarik lagi, lebih cantik lagi sehingga bisa menjadi nilai seni budaya yang punya nilai jual gitu. Itu harapan kita. Nah, untuk sementara ini memang kita sangat prihatin karena untuk kesenian ini sangat kurang dari minatnya karena kita sudah berubah masa kan apalagi sekarang zamannya milenial, anak-anak sudah lebih peduli kepada HP mereka ketimbang dari seni tradisi daerah yang dimiliki gitu. Nah, ini yang kita prihatinkan. Jadi kita harapan ada perhatian pengembangan lagi untuk kegiatan kesenian ini supaya lebih bisa menarik lagi gitu. Semoga anak-anak muda juga semakin semangat untuk melestarikan budaya kita, terutama kuda gepang yang berasal dari Muara Muntai, Kalimantan Timur ini. Nah, Pak, ini ternyata ada beberapa orang yang ingin bertanya, Pak, di Instagram. Yang pertama ini ada saudara Meldi Tobing Instagramnya. Dia ingin bertanya, selain di Muara Muntai, tarian kuda gepang ini pernah ditarikan di daerah mana saja selain di Muara Muntai itu sendiri? Untuk di Muara Muntai ini kita pernah tarikan di tempat-tempat lain, misalkan keluar daerah kecamatan, atau kemarin tuh pernah pementasan di Kabupaten Kutai Kartanegara, bahkan pernah ini mengiring pengantin bupati. Waktu itu rasanya masih Bupati Rita Widyasari, dan itu yang pernah kita tampilkan. Iya. Berarti pernah sampai keluar daerah juga ya? Selain di Muara Muntai. Baik, satunya ada lagi dari Pia Syarif. Dia ingin bertanya, apa saja yang harus dimiliki oleh seorang penari kuda gepang ini, Pak? Mungkin badannya harus seperti ini atau gimana? Kalau yang harus dimiliki tidak harus mesti, yang penting punya kemauan, punya keinginan untuk menarikan itu sudah. Yang penting harus mau dulu ya, dan rajin latihan dan jangan pernah cepat merasa puas lah ya, seperti itu. Dan yang terakhir nih, Pak, ada dari Alip PP.RT. Dia ingin bertanya, apa
tanggapan Bapak terhadap kesenian kuda gepang di masa sekarang ini yang tidak terlalu diangkat oleh media massa di zaman sekarang ini? Ya, tanggapan saya mungkin sebenarnya ini dari eksistensi apa tuh namanya kegiatan seni tersebut, karena yang seperti saya katakan tadi, karena kurangnya permintaan terhadap kesenian ini sehingga kesenian ini makin lama tidak terekspos gitu, karena jarangnya permintaan terhadap kesenian ini. Makanya harapan kita baik masyarakat, pemerintah, ada event-event kegiatan yang sifatnya apa namanya untuk coba libatkan kesenian yang ada di supaya lebih eksis lagi, supaya tampilannya ini ada sehingga akan berlanjut gitu. Itu harapan kita. Ya baik, jadi kita cukup 3 dulu ya, sebenarnya banyak ini yang bertanya Pak ya di Instagram, cuman kita batasi 3 saja, nanti bisa bertanya di episode-episode selanjutnya untuk Anda Sobat Budaya ya. Nah demikian mungkin obrolan singkat kisah budaya kita hari ini, semoga dapat bermanfaat dan tentunya harapan kita semua semoga kuda gepang juga makin terus lestari. Amin. Dan terus kita jaga, kita pelihara, bahkan kita kembangkan lebih hebat lagi dan bisa terkenal hingga seluruh penjuru dunia. Amin. Demikian podcast Kisah Budaya Etam, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.